Selamat pagi anak-anak. Udah siap belajar hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu lanjut materi pelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak kalian mengangkat batu di dalam air? Siapa yang pernah? Ya, pernah? Nah, jadi pada saat kalian mengangkat batu di dalam air, batu itu terasa ringan atau berat? Ringan ya. Ada yang tahu nggak kenapa batu itu terasa ringan? Ya, karena ada gaya apung. Nah, jadi gaya apung itu bekerja searah dengan gaya angkat yang kita berikan pada batu itu, sehingga batu itu terasa ringan pada saat kita angkat. Nah, jadi peristiwa tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi hukum Archimedes. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hukum Archimedes ini. Yang pertama ada menyebutkan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, mengidentifikasi syarat benda tenggelam, melayang, dan terapung. Yang ketiga ada menganalisis hubungan besaran-besaran pada persamaan hukum Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes sendiri seperti yang sudah Ibu tulis di papan, yaitu jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mendapatkan gaya ke atas sebesar dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pada hukum Archimedes ini terdapat 3 keadaan benda. Yang pertama ada keadaan tenggelam, di mana keadaan tenggelam ini dapat terjadi jika massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis fluida. Yang kedua ada melayang. Benda dapat melayang dalam zat cair jika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis fluida atau zat cair tersebut. Yang ketiga ada keadaan terapung. Benda dapat terapung di zat cair jika massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis fluida atau zat cair tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes ini. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan, kemudian berdiskusi sesama teman kelompok kalian, dan kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dan juga nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu tentukan tadi. Sudah? Jika sudah, masing-masing perwakilan kelompok silakan ambil LKPD dan alat percobaan di meja Ibu. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki perbedaan berat benda di udara dan berat benda di dalam air, dan juga menyelidiki hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi Ibu akan mendampingi kalian melakukan percobaan, dan jika ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Pertama, massa awal gelas ukur tanpa air dengan menggunakan neraca Ohaus dan catat hasilnya pada tabel di LKPD. Selanjutnya, timbang berat beban di udara dengan menggunakan neraca pegas. Dan timbang juga berat beban untuk 2 beban dan 3 beban. Dan catat hasilnya pada tabel. Selanjutnya, isilah gelas berpancur dengan air
dan letakkan gelas ukur di bawah pancuran, dan kemudian celupkan beban dan amati berat beban saat di dalam air dengan menggunakan neraca pegas, dan ulangi langkah tersebut dengan menambah jumlah beban dan catat hasil pada tabel yang ada di LKPD. Kemudian timbanglah massa akhir gelas ukur setelah air tumpah atau setelah dicelupkan beban, dan catat hasilnya pada tabel yang telah disediakan. Nah, barusan kalian sudah melakukan percobaan ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil kerja kalian dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, barusan ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sangat bagus ya ketiganya. Nah, sekarang Ibu akan meninjau data yang diperoleh dari kelompok 3 tadi. Nah, di sini mereka mendapatkan hasil berat beban di udara sebesar 0,5 Newton. Sedangkan pada saat beban di timbang dalam air, beratnya lebih kecil daripada berat di udara, yaitu sebesar 0,4 Newton. Nah, berdasarkan percobaan tentang hukum Archimedes ini, dia akan selalu ada selisih antara berat beban di udara dan berat beban di air. Nah, perbedaan berat beban di udara dan berat beban di air itu dipengaruhi oleh gaya apung. Gaya apung di dalam zat cair tersebut akan mendorong beban ke arah atas sehingga beban terasa ringan dan massanya lebih kecil daripada pada saat beban diukur di udara. Nah, tadi di LKPD terdapat 3 pertanyaan kan. Yang pertama ada sebutkan bunyi hukum Archimedes. Siapa yang dapat menyebutkan bunyi hukum Archimedes? Ya, silakan Lisa. Ya, benar sekali. Nah, jadi hukum Archimedes itu kita ulang lagi berbunyi, jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa berat benda di udara lebih berat daripada berat benda di air? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, silakan Nurul. Ya, benar sekali. Nah, jadi mengapa berat benda di dalam air terasa lebih ringan daripada berat benda di udara? Karena dipengaruhi oleh gaya apung. Nah, gaya apung itu bekerja searah dengan gaya angkat yang kita berikan pada benda, sehingga benda tersebut pada saat kita angkat atau kita timbang terasa lebih ringan pada saat dalam air. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan gaya ke atas dengan berat air yang pindah? Nah, siapa yang tahu hubungannya? Ya, gimana? Ya, hubungannya berbanding lurus atau sebanding. Nah, jadi gaya ke atas besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, dapat kita buktikan dengan rumus FA sama dengan F2 kurang F1 sama dengan P2A kurang P1A. Kemudian kita pecahkan lagi P-nya, jadi rho GH2A
meninjau H, jadi H2 kurang H1 ini bisa dipecahkan menjadi H saja. Jadi rumusnya Rho G H A. Nah, rumus ketinggian dengan luas penampang ini merupakan rumus apa? Volume, ya, rumus volume. Sehingga rumusnya menjadi FA sama dengan Rho GV. Nah, selanjutnya untuk melihat hubungan antara gaya ke atas dan berat zat cair ini dapat kita sederhanakan lagi persamaan ini menjadi salah. Gak apa-apa, itu bisa di-crop nanti. Nah, ini merupakan rumus gaya ke atas. Nah, selanjutnya rumus massa jenis ini bisa kita pecahkan lagi. Bagaimana rumus massa jenis? M per V. Kalau untuk ini kita masukkan ke persamaan gaya apung tadi, sehingga Rho GV menjadi FA sama dengan M kali G, MF ya, M fluida. Sehingga rumusnya menjadi FA sama dengan WF. Nah, terbukti bahwa gaya apung besarnya sama dengan berat zat cair. Nah, tadi kita sudah mempelajari dan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa bunyi dari hukum Archimedes? Ya, silakan Nurul. Ya, terima kasih Nurul atas jawabannya. Nah, jadi hukum Archimedes itu berbunyi jika suatu benda dimasukkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, bagaimana hubungan antara gaya apung dengan berat zat cair yang dipindahkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Lisa. Ya, benar sekali Lisa. Nah, jadi hubungan antara gaya apung atau gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan itu adalah sebanding atau sama besarnya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum Archimedes dan kita sudah melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Nah, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Satu orang tunjuk tangan. Ya, silahkan Fadia. Ya, terima kasih Fadia, sangat baik ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang dikatakan Fadia bahwa berat beban di dalam air terasa lebih ringan daripada berat beban di udara karena dipengaruhi oleh gaya apung. Kalian sudah paham ya tentang materi hukum Archimedes ini. Nah, berhubung waktu pun sudah mendekati jam istirahat, kita cukupkan saja kegiatan belajar kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas materi hukum Pascal. Silakan dibaca di buku paketnya dan dicatat materi tentang hukum Pascal tersebut. Minggu depan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan mengecek catatan kalian. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.